Saudara dan saudari terkasih, hari ini kita memasuki doa hari ketiga untuk persatuan umat Kristen di tahun ini. Tema hari ketiga adalah ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Yang diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 3. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kehadiran Kristus mengubah dunia. Pembacaan diambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika bab 2 ayat 13 sampai bab 3 ayat 5. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari, kedatangan Kristus mengganggu jalan-jalan dunia ini. Dia datang dengan kerendahan hati, mencela kejahatan, ketidakadilan, dan penindasan yang terjadi karena ambisi akan kuasa, kekayaan, dan jabatan. Yesus menyerukan perubahan hati dan transformasi kehidupan yang akan membawa pembebasan dari semua hal yang tidak manusiawi. Hal ini menciptakan gangguan justru karena Ia batu penjuru dari mereka yang hanya mencari kepentingan diri mereka sendiri dan mengabaikan kebaikan bersama. Tetapi bagi mereka yang bekerja untuk perdamaian dan kesatuan, kedatangan Kristus membawa terang dan harapan. Saudara-saudari, kita dipanggil untuk berkomitmen, untuk bertindak secara konstruktif, membuat keadilan menjadi kenyataan, mengakui di mana kita telah menyimpang dari jalan-jalan keadilan dan perdamaian dari Allah. Kemudian jawaban atas doa kita untuk persatuan Kristen menjadi terlihat seperti yang diakui orang lain dalam diri kita lewat kehadiran Kristus di dunia. Kita dapat membawa cahaya harapan bagi mereka yang hidup dalam kegelapan, seperti kerusuhan politik, kemiskinan sosial, dan diskriminasi struktural. Kabar gembiranya adalah bahwa Tuhan setia, selalu memperkuat dan melindungi kita, mengilhami kita untuk bekerja demi kebaikan orang lain, terutama para korban penindasan, kebencian, kekerasan, dan rasa sakit. Marilah kita berdoa. Tuhan,
Engkau telah membawa kami keluar dari kegelapan untuk berharap kepada Yesus. Satukanlah kami dalam komitmen kami untuk membangun pemerintahan cinta, keadilan, dan perdamaian. Membawa terang kepada mereka yang hidup dalam kegelapan, keputusasaan, dan kekecewaan. Bersinarlah terang-Mu atas kami, dan kuasailah kami dengan kehangatan kasih-Mu. Angkatlah kami kepadamu, supaya hidup kami memuliakan Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.